kemudian kami persilakan ada Ibu Anissa atau Mbak Anissa, boleh berdiri, yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Fauzan. Oh, Mbak Anissa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ustadz, saya mau bertanya, di sekitar kita itu banyak, maksudnya kita seringkali melihat anak-anak yang memang di usia bermain atau belajar, mereka bekerja dalam tanda kutip, mohon maaf, mungkin menjadi seorang pemulung atau seorang buruh. Apakah praktik kerja seperti itu masuk ke dalam kategori perbudakan modern? Terima kasih. Ketika seorang pekerja di bawah umur begitu ya? Iya, betul. Baik, silakan Ustadz Fauzan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang tadi di awal disampaikan bahwasanya Nabi SAW sangat memperhatikan dan mengatur dan peduli sekali terhadap orang-orang yang bekerja gitu ya. Sehingga dalam hal ini Islam betul-betul memberikan jalan keluar agar apa? Agar tidak lagi terjadi perbudakan. Makanya kenapa dalam Quran surat Al-Balad Allah menyampaikan فَلَقَدْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ ila akhiril ayat, sadaqallahul azim. Jadi yang dimaksud pada ayat ini adalah tidaklah kamu melalui jalan yang mendaki, yaitu apa? Membebaskan budak. Nah, dalam tafsir Al-Misbah itu dijelaskan kata fakku raqabah. Fakun ini artinya membuka, raqabah ini maknanya leher. Sehingga yang dimaksud di sini adalah dulu para tawanan itu kaki dan tangannya itu terikat di leher. Sehingga itu dikatakan sebagai hamba saya, dan maknanya menjadi luas. Artinya mereka yang terbelenggu baik lahir maupun batin. Sehingga tadi sempat disinggung tentang bucin, ya kan, budak cinta gitu. Nah, termasuk daripada salah satunya sebagaimana yang tadi dipertanyakan bahwasanya bagaimana kontrak awal itu memang harus jelas. Dalam artian kalau memang kita tidak siap atau tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka kita bisa melakukan jalan cara atau ya, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Dan dalam hal ini, kalaulah di awal itu ada unsur yang namanya ancaman, paksaan, ya, ancaman, paksaan, dan kita sebenarnya tidak ridho untuk melakukan, itu bisa termasuk dalam kategori itu. Tapi kalau memang kita di awal itu ridho untuk menjalankannya, gitu ya, untuk bisa melakukannya dan dengan senang hati dan semata-mata betul-betul saya berikhtiar untuk mencari pekerjaan dengan cara yang halal, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar. Tapi kalau memang dalam hal tersebut dia merasa terzolimi, dalam kasus mungkin dipekerjakan tapi merasa tertindas, dia tidak digaji, mohon maaf ya, sempat disampaikan tadi di awal tentang ada dugaan ya kasus, mungkin ini kasus lama, tapi diungkap sekarang itu ada beberapa puluhan pekerja kalau tidak salah di salah satu tempat wisata yang tidak diberikan haknya. Jangankan tidak diberikan haknya, ditunda saja, seharusnya kan tidak boleh. Nabi menyampaikan a'tul ajir ujrah qabla ayajifa araqu. Sampaikanlah, berikanlah upah itu sebelum keringatnya itu kering. Ya kalau misalkan udah kerja tapi nggak ditunaikan, yang ada ibu-ibu manyun aja, benar Bu? Dapur kagak ngebul, betul Bu? Nah ini dia. Sehingga ini harus memperhatikan. Dan yang ketiga, Nabi menekankan bagi para pemberi kerja agar tidak berlaku sewenang-wenang dan berlaku zalim terhadap orang-orang yang bekerja pada dirinya. Untuk itulah Allah dengan tegas menyatakan dalam hadis qudsi ini, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 golongan di mana aku siap melawan dan memerangi atau melawan orang-orang tersebut. Salah satunya adalah rajulun. Rajulun istajara ajiran, seseorang yang mempekerjakan orang yang lainnya, kemudian istaufa minhu, dia sudah menunaikan kewajibannya, dia sudah bekerja susah payah, walam yu'tihi ajrah, tetapi upahnya tidak dibayarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan tindak kezaliman yang harus kita perangi dan kita lawan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fauzan yang telah melengkapi jawaban yang sangat luar biasa sekali. Ini menjadikan perenungan sekaligus evaluasi ataupun introspeksi bagi kita semuanya, khususnya bagi kita semua, mungkin di antara para jamaah yang mempunyai
satu perusahaan atau juga memperkerjakan seseorang atau banyak orang, itu selayaknya seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, menunaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu menunaikan hak-hak para pekerja. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 5, kami akan buka segmen nasihat Ustadz, di mana para guru akan menjawab pertanyaan lewat Instagram @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.